Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini saya ingin lanjutkan lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu kepada saudara. Semuanya adalah topik tentang baptisan Roh Kudus. Mengapa begitu panjangnya sampai berapa belas sesi harus saya sampaikan kebenaran tentang baptisan Roh Kudus ini? Karena ada banyak orang mengajarkan lebih dahulu kepada saudara sehingga membuat hidup saudara itu tidak tepat seperti yang Allah maksudkan dengan baptisan Roh Kudus. Orang hanya hidup dia merasa bahwa dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Saya mengajak kita berdoa karena kita akan mendapatkan langsung daripada Tuhan sehingga kita perlu berharap kepada Dia sepenuhnya. Bapa, terima kasih untuk apa yang Kau berikan pada pagi hari ini di tempat ini. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan dari mulut-Mu langsung perkataan-Mu sendiri Tuhan, tanpa batas. Oleh karena itu kami sangat bergantung kepada Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus yang Kau berikan di dalam hidup kami, itu juga Roh-Mu yang kudus yang menghubungkan kami dengan Bapa sendiri. Ketika Bapa berfirman, ketika Bapa meneruskan firman-Nya kepada hidup kami. Kami siap untuk mewujudkan apa yang Kau katakan kepada kami. Kami siap untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak saudara untuk bisa membuka dalam Kisah Rasul pasal 4, Kisah para Rasul pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama, atau kita mulai dari ayat yang ke-13. Beberapa kali saya sudah sampaikan ayat ini, maksud saya pembacaannya, keseluruhannya, tetapi kita mengutip saja di ayat yang ke-13. Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-13. Ini kejadian setelah Petrus ditahan satu malam karena dia menyembuhkan seseorang dan dia mengubah sebuah tatanan ibadah yang terjadi di bait Allah karena perbuatannya menyembuhkan orang. Ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mereka mengenal Petrus dan Yohanes sebagai pengikut Yesus, tetapi mereka mengucapkan kalimat ini dalam New King James Version. Now when they saw the boldness of Peter and John, perceived and they were uneducated. Berarti orang yang they were uneducated and untrained men. Jadi mereka adalah orang yang tidak terdidik dan orang yang tidak terlatih. Dua hal ini yang mereka kenal. Mereka mengenalnya sebagai pengikutnya dari Yesus. Apa yang bisa kita simpulkan dari kehidupan ini? Petrus telah dibaptis oleh Roh Kudus. Orang bisa melihat Petrus berubah. Saya ulangi. Petrus setelah dibaptis oleh Roh Kudus, orang melihat Petrus berubah. Ada sesuatu yang mengagumkan buat hidup mereka, khususnya tokoh-tokoh agama pada masa itu. Adalah mereka melihat bahwa Petrus tidak dididik menurut ajaran mereka, tetapi mereka mengenalnya sebagai orang yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Tetapi mengapa mereka bisa memiliki keberanian? Keberanian di sini digambarkan adalah sebagai ungkapan daripada apa yang terekspresi dari jiwa mereka. Yang membuat mereka kagum adalah itu sebenarnya adalah luapan ataupun bersumber daripada apa yang ada pada rohnya, imannya. Ini yang membuat mereka terkagum. Saudara juga saya ingin bawa saudara untuk tentang perubahan Petrus ini. Petrus yang dahulunya suka kabur, mudah bersembunyi, penakut, menyangkali Yesus. Sekarang Alkitab menulis, mereka, orang yang menyaksikan Petrus,
pada saat itu mengagumi keberaniannya yang luar biasa. Ada sesuatu telah terjadi pada dalam diri Petrus. Kalau kita kembali ke Kisah Rasul pasal yang ketiga, ketika itu menjadi dasar permasalahannya Petrus dengan mahkamah agama atau orang-orang, para pelayan, tokoh-tokoh agama di Yerusalem. Karena dia menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh sejak dari rahim ibunya. Sejak dari lahirnya, dari rahim ibunya sudah lumpuh. Petrus menyembuhkannya. Lihat keberanian Petrus ditunjukkan bukan hanya kepada tokoh-tokoh agama sesudahnya. Tetapi sebelumnya keberanian Petrus, dia berani mengatakan kepada orang lumpuh. Perhatikan baik-baik saudara. Ini adalah salah satu tantangan bagi Petrus. Tanpa Yesus hadir lagi. Ingat, selama ini ibu mertuanya Petrus disembuhkan oleh Yesus. Petrus menjadi penonton. Selama ini Petrus menjadi penonton, menyaksikan mujizat demi mujizat dilakukan oleh Yesus. Tapi rupanya Yesus duduk di sorga sekarang. Adalah tongkat estafet itu diberikan kepada para muridnya. Khususnya pada Petrus juga. Ini adalah tantangan pertama kali. Ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang. Yesus berkhotbah, 5.000 orang. Ya nggak apa-apa, aku sedikit lebih kecil. Tapi sekarang ada tantangan untuk menunjukkan betulkah Roh Kudus yang sama yang bekerja pada diri Yesus. Sekarang Roh Kudus yang sama. Bukan KW2, bukan KW3, KW1 yang bekerja pada dirinya. Sekarang dia memiliki tantangan. Saudara bisa lihat di sini apa yang dikatakan ketika dia berjumpa. Karena pengemis yang lumpuh ini meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes yang mau masuk kepada Bait Allah. Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Wow, keberanian yang luar biasa. Ini bukan lagi keberanian manusianya Petrus. Ini adalah satu keberanian ilahi yang dia miliki. Dia katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Kalau saudara baca, lihat di tayangan ayat yang ke-6. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, berjalanlah. Saya pernah bagikan pada saudara. Sebenarnya, kenapa Petrus mengatakan emas dan perak tidak ada padaku? Apa hubungannya? Dia seolah-olah berkata demikian. Ada sesuatu dalam genggamanku. Dan itu bukan emas dan perak. Ada sesuatu yang kumiliki. Dan itu kumiliki karena aku baru saja dari hadiratnya. Dari hadapannya. Aku telah menunggu di hadapannya selama 10 hari. Sesuatu terjadi pada diriku sekarang. Itu bukan karena orang-orang di sekitarku. Bukan karena 120 orang. Bukan karena 11 rasul yang lain. Tetapi sesuatu terjadi pada diriku. Dia mengatakan, sesuatu telah mengubah dirinya. Sesuatu telah terjadi pada dirinya. Dan sesuatu yang terjadi pada dirinya itu bisa ditransfer kepada orang lain. Petrus katakan bahwa dia telah menunggu di hadiratnya. Seolah dia mengatakan perubahan yang terjadi. Petrus yang lama, yang mudah menyangkal, kepribadian yang selalu keburu nafsu, mulai mati. Mulai hancur berkeping-keping. Mulai berlalu. Petrus yang baru sudah lahir. Sekarang yang berkata kepadamu,
emas dan perak tidak ada padaku. Tapi ada yang kupunyai, yaitu aku yang penuh dengan roh, aku yang dikendalikan oleh roh, aku yang dipimpin oleh roh. Itu membuat aku menjadi baru. Baru seutuhnya. Lihat, perhatikan, itu yang terjadi pada contoh di salah satu perjanjian baru. Itu juga yang terjadi pada dirinya Paulus. Saya ulangi, pada dirinya Paulus. Perhatikan baik-baik. Saya ingin saudara mengutip salah satu ayat di Alkitab. Karena saya sedang melanjutkan kepada saudara. Bagaimana saudara melangkah masuk kepada destiny. Dengan dipenuhi, dengan dibaptis, dengan Roh Kudus. Saya ingin saudara bisa memahami dulu tentang kepekaan Allah. Saya ulangi sekali lagi. Tentang kepekaan Allah terhadap hidup saudara. Saudara boleh mengalami lahir baru, tapi belum tentu roh Allah peka, sensitif kepada hidup saudara. Saya mau bagikan pada saudara. Mari kita buka sekarang Lukas 9. Lukas pasal 9. Lukas pasal yang ke-9. Sorry saudara, mungkin saudara perlu membaca di ayat di atasnya. Ayat 51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului mereka. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Jadi dia menuju Yerusalem memakai jalan yang lebih pintas, yaitu melalui Samaria. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Kalau dalam bahasa Indonesianya ada beberapa kata yang hilang. Ya, ada beberapa kata yang hilang. Yesus menegur dengan suatu ucapan. Mari kita lihat sekarang sama-sama. Di New King James Version. But he turned and rebuked them. Dia berpaling dan menegur mereka, Yakobus dan Yohanes. And said, dan berkata, "You do not know what manner of spirit you are of." Kamu nggak mengerti. Kamu nggak tahu roh macam apa yang kau miliki. Sehingga ungkapan daripada Yakobus dan Yohanes ini itu bertentangan. Sementara mereka adalah pengikut Tuhan. Orang pilihan Tuhan. Nah, dengarkan saya. Bahwa Allah itu peka terhadap roh. Sama seperti dia peka, sensitif terhadap rohnya Kaleb. Di Bilangan 14, saya ingin bercerita kepada saudara, melanjutkan lagi, membahas lagi tentang Bilangan pasal ke-14. Karena ini adalah langkah hidup, prinsip hidup menuju pada destiny. Mari kita lihat di Bilangan 14
ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya. Bukan lain jiwanya. Dia bilang dalam New King James Version dikatakan because he has a different spirit. Rohnya yang lain yang ada padanya. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Dengan kata lain, Allah itu sangat peka terhadap roh manusia. Mari kita lihat sekarang Ulangan 1 ayat yang ke-36. Ulangan 1 ayat yang ke-36. Dikatakan kecuali Kaleb bin Yefun, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Berarti dengan kata lain, Kaleb akan berhasil masuk kepada destiny-nya. Karena dengan sepenuh hati, dikatakan dengan segenap hati, ia mengikuti Tuhan. Dengan sepenuh hati, dia berarti memiliki roh yang mudah bereaksi terhadap, yang mudah berinteraksi terhadap Allah. Ini yang membuat Allah peka terhadap roh. Allah sangat peka terhadap roh. Allah tidak akan menjawab doamu. Saya ulangi, Allah tidak akan menjawab doamu selama dia melihat, dia peka terhadap rohmu. Apa yang terjadi pada rohmu? Kalau rohmu terbelenggu, dia akan bebaskan rohmu lebih dulu. Jadi saudara bisa lihat apa yang terjadi pada Kaleb. Kaleb dijanjikan bukan hanya menjadi destiny itu, bukan hanya menjadi milik dia, tapi milik keturunannya, anak-anaknya. Bagaimana mungkin Allah bisa berjanji seperti itu? Karena dia memiliki roh yang lain. Dia memiliki roh yang berbeda. Dia memiliki roh yang memberikan reaksi daripada Allah sendiri. Dengarkan saya, Kaleb adalah orang yang mempunyai roh yang berani percaya. Selama 40 tahun rohnya tetap memiliki keberanian untuk percaya. Dan dia tidak pernah berubah. Meskipun dia seperti dihukum, dia disuruh juga berkeliling bersama dengan sampah-sampah, dengan generasi belalang yang akan dimusnahkan oleh Allah. Tapi dia tetap tidak pernah berubah. Roh yang seperti ini sangat disukai oleh Allah. Mengapa roh yang seperti ini sangat penting sekali? Saya ingin mengajak saudara, ada satu ayat di firman Tuhan yang perlu menjadi perhatian saudara tentang dosa yang tidak terampuni. Saya ulangi, dengan dosa yang tidak terampuni. Ya. Jadi saudara harus bisa tahu dosa yang tidak terampuni, yaitu barang siapa menyangkal atau menentang Roh Kudus, maka dosa saudara itu adalah tidak terampuni. Ya, saya ulangi, ini adalah dosa yang tidak terampuni. Saya ingin supaya saudara benar-benar harus hati-hati dengan hal seperti ini. Ya, mari kita lihat. Matius pasal yang ketiga, ayat 29. Matius 23, ayat 29. Dikatakan di sini, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Mengapa? Kalau engkau baca di Yohanes 20, ayat 21, dan seterusnya. Ketika Yesus kebangkitan itu, dia mengutus murid-muridnya, sama seperti Bapa mengutus aku, katanya. Aku sekarang mengutus kamu. Dan dikatakan, terimalah Roh Kudus ketika dia menghembuskannya. Dikatakan, terimalah Roh Kudus. Barang siapa dikatakan
mengatakan kepada orang lain, dosamu tetap tinggal, maka dosa orang itu tetap tinggal. Dosamu diampuni, dosa ini akan diampuni. Sama seperti dia. Berarti Roh Kuduslah dia memiliki kemampuan untuk membawa orang untuk mengalami pengampunan. Bagaimana seorang bisa diampuni? Adalah dengan menyesali dirinya, insyaf dirinya, karena itu hanya pekerjaan Roh Kudus. Kalau engkau menghujat Roh Kudus, bagaimana mungkin siapa lagi yang akan bisa mengampuni dirimu? Karena engkau menentang kuasanya, kemampuannya, kekuatannya yang bisa diperbuat dalam diri manusia. Amin. Ini penting. Jadi saya ingin supaya saudara bisa melihat kembali lagi di Bilangan pasal 14. Bagaimana orang Israel, Allah akan menyingkirkan mereka yang tidak percaya. Dengarkan saya. Di Bilangan pasal 14 dikatakan demikian. Mari kita lihat. Ayat ke-17. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan atau kuasa Tuhan itu nyata kebesaran seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar, kasih setia yang berlimpah, yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga, dan kepada ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai ke titik ini kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup, kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir, di padang gurun, laut teberau, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, artinya memberontak. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua menista aku. Ini tidak akan melihat. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain rohnya, bukan jiwa di sini. Yang ada apanya? Dan ia akan mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Oh, luar biasa. Dia bilang kekuatan Allah nyata di dalam firman-Nya. Mengapa? Dosa yang tidak terampuni ini. Saya ulangi, mengapa dosa yang tidak terampuni ini disebut dosa yang kekal? Karena Roh Kudus, sumber kekuatan untuk menginsyafkan orang, dan dia tidak bisa menginsyafkan orang tanpa Roh Kudus membawa firman. Lihat ayat 17. Kebesaran Tuhan itu nyata melalui kekuatannya karena membawa firman. Jadi kalau firman yang dibawa oleh Roh Kudus, oleh kekuatan Allah ini, pribadi kekuatan Allah ini ditolak, maka saudara harus tahu, orang-orang seperti ini, kata Tuhan, tidak layak untuk destiny. Itu sebabnya jangan engkau menolak kekuatan kuasanya dengan cara membangun pelayanan sendiri. Kau merasa bahwa kau banyak karunia, kau bisa bergerak sendiri. Allah sudah berikhtiar. Dia akan membunuh sampah-sampah ini. Karena sampah-sampah ini, mereka mengatakan dirinya
adalah mereka seperti belalang karena mereka bertemu dengan raksasa-raksasa. Di Bilangan 13. Kalau saudara lihat di Bilangan 13, mereka bertemu dengan raksasa-raksasa. Mereka mengatakan bahwa mereka itu seperti belalang. Saudara bisa baca di Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak, berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Bukan Tuhan yang mengatakan mereka belalang. Mereka sendiri, karena mereka melihat. Mereka lupa ketika Joshua dan Kaleb berkata, tidak, Allah sudah berfirman. Kaleb memiliki roh yang luar biasa. Rohnya Kaleb ini membuat Allah peka terhadap Kaleb. Kaleb tahu di antara kerumunan sekian banyak orang. Dia berbeda sekali. Karena Kaleb memiliki roh keberanian sama seperti Petrus dan Yohanes. Memiliki keberanian yang mengagumkan di depan orang tokoh-tokoh agama. Kaleb memiliki keberanian untuk tetap percaya. Betul. 40 tahun kemudian, keberanian percaya dia tidak pernah luntur. Jadi dengarkan, Allah berikhtiar semua sampah-sampah ini, semua generasi belalang ini, dia akan singkirkan. Dia akan buat semua mati berhamparan di padang gurun. Dan Allah sanggup untuk terus menggenapkan firman-Nya. Membawa generasi yang siap untuk masuk kepada destiny. Generasi yang tidak menolak kekuatan Allah, kuasa Allah. Jadi dengarkan baik-baik. Setelah Allah singkirkan, itu juga pada masa sekarang. Allah akan menyingkirkan. Allah akan memisahkan. Dan ini adalah waktunya pemisahan itu juga. Mereka yang dipanggil pada tubuh Kristus. Dan mereka yang terus mengandalkan dan bermain-main dengan kekuatan pelayanan sendiri. Allah akan memisahkan itu. Mereka yang keluar dari gereja, mereka yang keluar dari rumah rohani, Allah lah yang memisahkan itu. Karena sampah-sampah itu, karena generasi belalang seperti itu, menolak kekuatannya Allah, kuasanya Allah. Jadi dengarkan baik-baik. Ini yang terjadi di Bilangan 14. Allah akan pisahkan dan biarkan mereka itu gagal di padang gurun. Karena mereka menyangkali kuasa yang bisa membawa ke tanah perjanjian, ke destiny mereka. Bukankah Allah telah berfirman, di dalamnya Allah sertakan kuasa untuk membuat mereka berhasil menggenapkannya. Tapi mereka menyangkal kuasa itu. Mereka mengatakan mereka bangsa raksasa. Mereka terlalu melihat kepada kekuatan lahiriah yang tidak berimbang antara mereka belalang melawan raksasa. Mereka mengandalkan hal demikian. Itu yang menyebabkan mereka menolak Allah. Padahal kuasa rohnya bisa membawa mereka kepada penggenapan firman janji Allah yang telah dikatakan kepada Abraham di Kejadian 15. Perhatikan baik-baik. Mereka menyangkali kekuatan Allah yang telah mereka lihat, mereka alami ketika menulahi Mesir, ketika membelah laut Teberau, ketika memberikan air, memberikan mana. Karena mereka terlalu berpijak pada hidup dalam kedagingan. Mereka mengandalkan kedagingan. Menjadi ukuran bagi diri mereka adalah kedagingan. Ini faktor dari apa yang pernah saya sampaikan. Jangan mengaborsi destiny-mu. Mereka menyangkali kuasa roh. Karena mereka berpikir demikian.
Oh, saya bisa buka pelayanan sendiri. Bukankah kita di bawah kasih karunia? Kita bisa melakukan apa saja sesukanya. Allah membawa engkau dari satu kota ke kota lain. Dari kota lain kota dikumpulkannya, dikatakan. Dikumpulkan di Sion. Apa artinya Sion? Korporat. Secara bersama kau dibangun oleh Allah. Kalau engkau menyangkali kekuatan Allah, maka engkau akan berjalan sendiri. Itu yang disebut dengan the Lone Ranger. Kau akan bertindak menurut kasih karunia. Bukankah kita bisa bertindak semaunya? Kita bisa membuka pelayanan semaunya. Engkau tidak menyangka bahwa engkau sudah bergerak tanpa firman. Engkau bergerak menurut pengertianmu sendiri. Mereka yang tetap berjalan seperti ini, mereka masih berani menyebut diri mereka. Mereka adalah orang percaya. Mereka adalah orang Kristen. Terlalu gegabah hidup seperti ini. Mereka tidak tahu bahwa kejadian di padang gurun, Allah menghancurkan hidup mereka. Membuat mereka tanpa kenangan. Membuat mereka tanpa kuburan. Mereka mati berhamparan begitu saja dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun. Saya hanya berpikir, kalau orang bersembunyi di hutan 40 tahun masih wajar. Bahkan 60 tahun aja masih bisa. Banyak serdadu Jepang hidup di hutan-hutan Filipina, hidup di hutan-hutan Indonesia. Dan mereka belum tahu bahwa Jepang sudah merdeka. Bahwa Indonesia sudah merdeka. Bahwa Jepang sudah kalah perang. Jepang sudah menyerah tanpa syarat. Mereka tidak tahu. Mereka berpikir masih terjadi perang. Di Ternate, Nakamura ditemukan. Dan ternyata dia tidak sadar. Dia berpikir ketika bunyi pesawat di udara, dia berpikir itu pesawat musuh. Dia takut, dia hidup, bertahan hidup di hutan. Ini bukan di hutan. Di hutan ada air. Di hutan ada makanan. Di hutan banyak makanan. Di hutan ada perteduhan. Ini di padang gurun. 40 tahun ngapain berjalan di padang gurun? Padang gurun bukan tempat wisata. Jadi dengarkan sekarang. Saudara bisa lihat itu. Ketika Allah menyeleksi, itu langkah pertama. Ini adalah waktu untuk seleksi. Maka Allah akan segera melakukan yang kedua. Yang kedua yang dia akan lakukan, Allah akan bersiap untuk menginfus. Saya berikan kata menginfus ke dalam tubuhnya yang sejati, yaitu kuasa Pentakosta. Dia percaya generasi yang dibinasakan ini masih ada satu generasi yang lain lagi yang tetap percaya pada kuasa Allah yang sanggup membawa mereka sampai kepada destiny korporat mereka. Dan sekarang terlihat generasi tersebut terus berjalan menuju tanah perjanjian. Siapa mereka? Dua dari antara mereka disebutkan namanya, Joshua, Kaleb. Mengapa mereka? Mereka adalah orang-orang diubahkan oleh pekerjaan daripada kuasa, daripada roh Allah. Oleh daripada firman yang dibawa oleh roh tersebut ke dalam hidup mereka. Mereka diubahkan. Cara pandang mereka diubahkan. Siapa mereka? Joshua dan Kaleb. Sehingga Kaleb diubahkan. Dia memiliki roh keberanian yang percaya yang dahsyat. Mereka bukanlah orang-orang yang meragukan apa yang Allah firmankan. Seolah-olah mereka telah melihat tanah perjanjian. Memang kedua orang ini, mereka pergi ke tanah perjanjian. Mereka telah melihat, seolah-olah generasi ini juga melihat bahwa sungai Yordan yang tinggi, yang meluap itu akan membelah diri, akan membuka untuk perjalanan hidup mereka. Seolah-olah mereka melihat bahwa raksasa-raksasa sana badannya tetap seperti raksasa, tidak pernah berkurang, tetapi itu hanya fakta lahiriah. Dan mereka mengatakan, memang raksasa itu terlalu besar buat para generasi belalang, generasi sampah-sampah itu, tetapi tidak terlalu besar dan tidak besar
dengan kekuatan Allah, dengan kuasa Allah yang mereka percayai. Apa saja problem boleh besar, tapi apakah dia lebih besar daripada kuasa Allah? Itu yang jadi pertanyaan. Saudara bisa tahu, di Yosua, saya ulangi, di kitab Yosua, mari kita lihat sekarang Yosua pasal yang ke 5. Ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan, setelah mereka menyeberang sungai Yordan dengan mujizat yang luar biasa sekali, langkah berikutnya yang mereka alami, generasi yang layak, generasi yang dibangun oleh Tuhan. Ini adalah generasi, bukan generasi sampah, bukan generasi yang harus dibuang seperti sampah di padang gurun. Dan ini bukan lagi generasi belalang, tapi generasi yang memiliki keberanian, percaya. Bukan keberanian jiwa mereka, tapi keberanian percaya. Seperti Kaleb, seperti Yosua. Dan mereka tidak berubah. Itu patokan mereka. Meskipun apa yang Allah lakukan di tanah Mesir, karena mereka lahir di padang gurun, mereka hanya mendengarnya dari cerita. Tapi itu cukup buat mereka. Karena mereka melihat dua orang yang memiliki roh keberanian percaya dan tetap teguh. Yaitu Kaleb dan Yosua. Ketika mereka menginjakkan kaki mereka di Gilgal, ada satu kunci. Wow, ini yang luar biasa. Ada satu kunci untuk mereka berhasil sampai kepada destiny mereka. Destiny tergenapi dalam hidup mereka. Ini yang penting harus diperhatikan oleh gereja Tuhan. Kalau saudara bukan lagi orang percaya, tapi saudara disebut adalah jemaat ataupun gereja Tuhan. Gereja yang dibangun oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Allah peka terhadap rohmu. Ada satu hal yang harus mereka lakukan sebelum mereka mengambil alih kota demi kota di tanah Kanaan. Sebelum mereka mengalih seluruh negeri itu, bangsa di sana. Ada satu hal, yaitu ikat janji. Ingat, mereka lahir di padang gurun. Hanya Joshua dan Kaleb, dua orang ini saja yang lahir di Mesir dan bertahan, berhasil sampai tanah Kanaan. Selebihnya lahir di padang gurun. Saya ingin kalian benar-benar memahami, generasi yang dibangkitkan oleh Allah adalah generasi yang tidak segan untuk hidup dalam pengalaman ikat janji. Generasi yang berkata, dulu Allah punya ikat janji dengan Abraham. Wah, saya mah gak pernah tuh doh. Allah tidak. Tapi ini adalah generasi yang mengatakan adalah apa yang belum terwujud, yang Allah janjikan kepada Abraham, bapa leluhur mereka. Mereka mengatakan, itu juga adalah janji Allah kepada aku, supaya aku bisa genapi pada masa hidupku. Dengan demikian, ini adalah satu generasi
yang memiliki kekuatan untuk berjalan maju terus. Tapi dia tahu, kalau mereka tidak memulihkan, tidak memiliki pengalaman hidup dengan ikat janji yang Allah, karena mereka lahir, saya ulangi, mereka lahir di padang gurun. Maka mereka tahu mereka akan gagal. Salah satu pergerakan daripada kehidupan gereja, yaitu saudara dan saya, yang bisa nyata dilihat oleh banyak orang, dikenali oleh banyak orang, adalah orang bisa melihat orang ini bergerak, orang ini memiliki kekuatan, orang ini memiliki keberhasilan, orang ini memiliki kemuliaan, karena mereka melihat kehidupan ikat janji kita dengan Allah. Itu yang mengikat kita. Itu yang membuat pergerakan kita. Ini generasi yang tidak takut untuk melihat ke belakang, untuk mengetahui cerita di belakang, dan menyadari generasi sebelum mereka itu ditolak Allah. Kenapa mereka ditolak Allah? Karena mereka melupakan apa yang telah Allah lakukan. Bukankah Allah sendiri yang telah membelah laut Teberau? Bukan Musa. Mereka lupa bahwa Allah yang memberi mereka makan di padang gurun. Bukan Musa. Allah yang datang dalam tiang awan pada siang hari. Allah yang datang dalam tiang api pada malam hari. Allah lah yang memimpin keluar dari tanah Mesir. Dan bukan Musa. Allah yang memimpin. Tapi generasi ini, generasi yang lain. Generasi yang tahu semuanya itu, bahwa bukan Musa dan Allah. Dan mereka percaya. Generasi ini percaya. Generasi yang mencapai destiny ini percaya. Bahwa bukan strategi. Bahwa bukan manusia yang melakukannya. Tapi Allah Yehova yang melakukannya. Dan generasi ini mengingat semuanya itu. Kalau saudara baca di Yosua 4. Ayat 21. Dan berkatalah ia kepada orang Israel, demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Mereka memasang batu-batu. Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu, begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang. Seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang dulu mereka belum lahir, yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi ini menjadi kesaksian, menjadi saksi, tahu bahwa kuat tangan Tuhan, ataupun kuasa Tuhan, ataupun keperkasaan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu, karena engkau menjadi saksi, menjadi bukti, bisa meyakinkan mereka. Jadi mereka adalah generasi yang selalu mengingat apa yang telah terjadi, yang Allah lakukan di masa lalu. Mereka tahu itu bukannya Musa. Semuanya itu mereka ingat perbuatan Allah. Bagaimana kekuatan kuasa Allah. Jadi boleh saya sampaikan kepada saudaraku, generasi yang dibunuh oleh Allah di padang gurun adalah generasi yang tidak tahu. Hosea mengatakan, umatku tidak berpengetahuan, maka mereka binasa. Itu yang terjadi pada mereka yang mati di padang gurun.
Tapi generasi ini yang tahu bahwa itu semua perbuatan Allah, mereka justru diperteguhkan. Mereka yakin mereka akan bisa menggenapkan firman yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Ini poin terpenting. Mereka kembali kepada hubungan dalam ikat janji. Karena mereka diingatkan Tuhan bahwa mulai dari Mesir, Allah lah yang melakukan dan bukan Musa. Dan mereka juga melupakan Musa. Karena Musa mungkin orang strategis. Tetapi bukan karena hal strategis bahwa mereka bisa masuk sekarang ke tanah Kanan. Mereka sudah sampai di Gilgal, yaitu bagian daripada tanah Kanan. Mereka sudah menyeberang sungai Yordan, itu adalah bagian daripada tanah Kanan. Tetapi bukan karena strategi, tapi karena kekuatan Allah. Mereka percaya pada kekuatan Allah ini. Ini adalah masalah waktu saja. Jadi engkau juga harus kembali ke dalam hubungan dalam ikat janji dengan Yesus Kristus. Ikat janji dengan Yesus mengandung darah. Saya ulangi, mengandung darah. Sama seperti generasi yang lahir di padang gurun ini. Kalau mereka mengatakan mereka terhubung kepada Abraham, di mana Abraham menerima janji Allah. Di Kejadian 15. Itu sebabnya darah bermain di sini. Makanya jangan biasakan hubungan ikat janji dengan Yesus Kristus itu dengan ulahmu merayakan Natal, menjadikan Yesus itu bayi kecil di dalam palungan lagi. Ingat, Yesus yang membuat ikat janji tergenapi antara Allah dan manusia adalah yang disebut, dia adalah pada mulanya adalah firman. Dia adalah firman bersama-sama dengan Allah. Dia adalah firman itu yang adalah Allah. Dia adalah segala sesuatu yang dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan dia adalah firman yang menjadi manusia itu. Kalau engkau paham firman dengan ikat janji, maka engkau tidak akan main-main dalam hidupmu. Kau akan selalu menghargai ikat janji daripada merayakan Natal, daripada mengagungkan Natal. Stop kadang-kadang khotbah tentang Natal yang tidak mengarah kepada ikat janji. Stop kadang-kadang khotbah tentang Natal yang tidak berbicara tentang berisi firman yang menjadi manusia. Stop khotbah tentang Natal demi untuk meramaikan suasana Natal yang tidak berisi dengan darah. Jadi apa yang dilakukan oleh generasi ini ditambah dengan Joshua dan Kaleb. Hal yang pertama, setelah mereka keluar dari padang gurun, masuk ke sungai Yordan, mereka tinggal di Gilgal, mereka harus berurusan dengan pisau. Mereka harus berurusan dengan pisau. Saya sampaikan beberapa poin penting buat saudara-saudara ingat apa yang saya sudah sampaikan minggu-minggu yang lalu dulu. Ini berbicara tentang kuasa Allah untuk membawa saudara masuk kepada destiny. Ini berbicara dengan firman. Ini berbicara tentang darah. Ini berbicara tentang ikat janji. Itu unsur-unsur yang membuat saudara berhasil sampai destiny. Bukankah topik kita sedang kita berbicara tentang baptisan Roh Kudus? Ya. Nanti saudara akan lihat, kita akan lompat ke sana. Hubungannya di sana. Mereka harus, hal pertama yang terjadi, mereka keluar dari padang gurun, mereka berurusan dengan pisau. Mari saudara lihat. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, saudara bisa baca di situ. Ketika orang-orang dari bangsa Kanan mendengar bahwa mereka telah menyeberangi sungai Yordan, mereka menjadi hancur hati.
Gak punya semangat. Ayat 2, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan bersunatlah. Dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Yang pertama kali orang Israel disunat di tanah Mesir. Maksud saya adalah bukan di tanah Mesir, di dalam perjalanan juga mereka disunat. Salah satu adalah ketika Musa ingin membawa keluarganya, Gersom dan anak-anak yang lain dalam suatu perjalanan, dan Allah berikhtiar untuk membunuh dia. Mengapa? Karena dia mencoba untuk membawa generasi lainnya tanpa pisau, tanpa ikat janji. Akibatnya Zipora mengeratkan kulit katan daripada Gersom, lalu mengoleskannya pada tubuh daripada Musa. Makanya disebut pengantin berdarah. Sudah baca itu di kitab Keluaran, di Imamat, ataupun di kitab lain. Lalu Yosua membuat pisau dari batu. Yosua taat, karena sekarang kepemimpinan oleh dia. Dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Sampai bukitnya aja disebut kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunatkan mereka semua orang yang keluar dari Mesir, yakni laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Karena ketidakpercayaan mereka, mereka menolak kuasa Allah. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun, ini persoalan yang lahir di padang gurun, dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel berjalan melalui padang gurun. Sampai habis mati seluruh bangsa itu. Ini sampah dan belalang, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka untuk melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, itulah yang disunat Yosua di bukit kulit katan ini. Sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu. Sampai mereka sembuh. Mereka mau maju berperang, mereka masih berdarah-darah. Allah menjamin. Allah menjamin. Saudara tetap akan berhasil. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Berarti Gilgal adalah merupakan pemulihan ikat janji. Ini sesuatu yang penting. Sebab tanda ikat janji di Kejadian 17 antara Allah dengan Abraham itu dilakukan dengan sunat. Dan saudara bisa lihat, ini adalah generasi yang lahir di padang gurun. Tetapi generasi ini memiliki keberanian percaya bahwa kekuatan Allah itu akan membuat mereka berhasil masuk sini. Tetapi mereka harus ditambatkan dulu, diikat dulu kepada ikat janjinya Allah kepada Abraham. Supaya mereka termasuk dalam bilangan keturunan Abraham. Mereka harus disunat. Jadi hal pertama yang Allah perintahkan kepada mereka untuk dilakukan adalah mengambil pisau lalu disunat. Saudara bisa berjalan, bayangkanlah bagaimana mereka disunat, berdarah-darah serta kesakitan, lalu pergi berperang.
Karena mereka disunatnya di Gilgal, di tanah Kanaan. Orang Kanaan mulai mendengar bahwa mereka telah menyeberang sungai Yordan. Dan mereka mulai lemas. Orang Yeriko, mereka telah mendengar bahwa mereka telah membelah laut Teberau. Mereka juga lemas. Lalu bagaimana mungkin dalam kondisi fisik yang lemah karena mereka disunat berdarah-darah. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Ini adalah berkat buat hidup saudara. Dengarkan, perhatikan saya dengan baik. Apapun keberadaan engkau secara fisik, apapun keberadaan engkau secara alamiah, secara lahiriah, lemah, tidak berdaya, mungkin terhadap tekanan apa saja, mungkin terhadap hal-hal yang akan engkau hadapi di masa yang akan datang, keadaan akan lebih buruk. Adalah lebih baik engkau berjalan dengan ikat janji dan kesepakatan dengan firman Allah, keteguhan kepada firman Allah, dan mentaati Allah daripada engkau berkompromi karena situasimu. Amin. Generasi yang ini, yang disunat di Gilgal ini, adalah generasi yang tidak berkompromi. Bagi mereka adalah hari-hari kompromi telah habis di padang gurun. Allah menggunakan pisau pada dirimu untuk membuat ikat janji. Boleh saya jelaskan ikat janji ini kepada saudara? Pisau adalah firman Allah. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan dia seperti pedang bermata dua. Sangat tajam, sangat berkuasa. Jadi apa yang bisa mengembalikan Israel kembali ke dalam hubungan ikat janji adalah dipotongnya, dikeratnya kulit katan daging Israel. Dengan kata firman membuat kekuatan jasmani saudara tidak berdaya. Ikat janji antara Abraham dengan Allah di Kejadian 15. Ikat janji antara Allah dengan Israel sebagai keturunan Abraham adalah berbicara, aku yang mampu untuk menggenapkan apa yang kujanjikan. Jadi dengan kata lain, kau harus dikerat kulit katanmu sebagai tanda ikat janji. Itu sebabnya kalau engkau memiliki ikat janji dengan Allah, pemulihan ikat janji dengan Allah, berarti engkau menyetujui apa yang Allah inginkan. Allah tidak ingin Israel menggunakan kemampuan lahiriahnya ketika mengambil alih seluruh tanah Kanaan. Satu hari mereka akan menyombongkan diri. Kamilah yang membuat ini terwujud. Jadi Allah mau. Jadi yang pertama tadi, Allah tidak ingin menggunakan kehidupan saudara, kehidupan lahiriah saudara dalam menggenapi janjinya. Saya pernah sampaikan kepada saudara, ketika Allah berfirman, ketika Allah berjanji, di dalamnya sudah termasuk kekuatan untuk menggenapkannya. Itu sebabnya ikat janjimu dengan Allah, digunakan pisau, dikerat kulit katanmu, dipotong kedaginganmu, dikerat, dan kau menderita sakit, engkau makin tidak berdaya tubuhmu, kekuatan dagingmu. Itu pertanda ikat janji Allah mulai efektif berjalan dalam hidupmu. Yang kedua, Allah membuat ikat janjinya, memotong kulit katanmu. Allah akan membuat engkau
Selanjutnya, untuk memiliki pengalaman. Wow. Memiliki pengalaman. Melewati. Saya ulangi. Melewati keterbatasan manusiamu yang suka menahan kehidupanmu. Wow, ini. Jadi Allah membuat ikat janji dengan potong kulit katan. Supaya apa? Kuasa Allah yang tidak terbatas itu membawa saudara, manusia yang terbatas itu, supaya engkau bisa melewati keterbatasan manusiamu yang suka menahan kau. Jadi hanya firman Allah saja yang bisa melakukan ikat janjimu dengan Allah. Firman yang mana? Firman yang dibawa oleh Roh-Nya. Oke. Jadi di sini dibutuhkan komitmen saudara. Karena sejak komitmen saudara, maka rohmu berbeda. Saya sudah sampaikan di awal, Allah peka terhadap rohmu. Roh orang percaya, roh orang yang sudah lahir baru, Allah peka. Saya ingin sampaikan hal yang kedua. Hal yang kedua, setelah ikat janji ini digolkan, kau tidak berdaya, kau bisa dipakai oleh Allah, kuasa Allah, kau biarkan menenggelamkan hidup saudara. Hal yang kedua yang Israel harus lakukan adalah engkau berjalan dalam hubungan ikat janji itu. Apa yang Israel belum laksanakan pada waktu itu? Sekali lagi, ada satu perayaan penting. Saya ulangi, satu perayaan yang sangat penting sekali. Yang sangat dilupakan oleh orang Israel. Dan hari itu mereka harus kembali merayakannya lagi. Karena ada perintah Tuhan. Apa perayaan itu? Paskah. Perayaan tersebut telah dihentikan karena selama perjalanan. Dan mereka tidak siap hati mereka. Sikap mereka yang memberontak. Bukankah Paskah telah ditunjukkan di tanah Mesir dengan adanya darah? Saudara masih ingat topik baptisan Roh Kudus bukan hanya berbicara tentang hidup dalam kuasa Roh Kudus. Saya sudah sampaikan lagi tadi kepada saudara, firman, ikat janji, dan juga adalah darah. Ini penting buat saudara. Mereka diperintahkan kembali untuk mengingat Paskah itu lagi. Merayakan Paskah, masuk sebagai bagian dalam perjalanan ikat janji mereka dengan Allah. Karena di situ darah mengambil peranan penting pada rumah Israel. Sebab darah diambil, dipercikan dari domba yang disembelih. Lalu ketika Tuhan melihat darah tersebut, maka Tuhan melewati. Saya katakan Tuhan melewatinya. Wow, luar biasa sekali. Allah memberi perintah. Di Keluaran 12 Allah memberi perintah. Itu harus dilakukan. Di Ulangan 16 Allah mengulang lagi. Diberi perintah itu harus dirayakan. Jadi engkau bukan hanya kembali memulihkan ikat janji dengan Allah. Karena engkau belum bersunat. Engkau dikerat kulit katanya. Digunakan firman Allah. Dibuat tidak berdaya. Tapi engkau harus berjalan kembali dalam ikat janji itu. Ya salah satu adalah engkau sekarang bukan hanya mengerti kekuatan daripada pisau, yaitu firman. Tapi engkau mengerti juga realita dan kekuatannya. Dan betapa pentingnya darah itu.
darah, saya sampaikan kepada saudara, itu memperbarui hidup saudara. Petrus yang lama beda dengan Petrus yang telah berubah. Mengapa? Karena di selangnya itu ada darah sudah tertumpah, yaitu darah Yesus. Perhatikan baik-baik. Allah, dengarkan, menginginkan saudara setiap hari diperbarui hidupmu. Itu yang membuktikan saudara berjalan dalam ikat janji ketaatan kepada Allah. Dan Allah selalu melihat bahwa ada darah dioleskan dalam hidupmu. Karena terbukti engkau berubah. Dengarkan saya. Berarti gereja, karena ini Israel setelah keseluruhan, secara korporat. Berarti gereja jangan giat hanya dalam kehidupan pertemuan saja. Allah punya cara. Saudara bertemu atau tidak sekarang? Tidak. Saudara sedang mendengarkan penjelasan dari Allah sendiri. Dari apa yang saya sampaikan kepada saudara setiap minggu. Allah yang membuat bubar, gereja bubar. Saya ulangi apa arti bubar. Saudara tidak lagi menekankan pertemuan demi pertemuan. Melalui keputusan pemerintah. Allah yang membuat itu. Kenapa? Untuk membuktikan betapa kuatnya sebenarnya ikat janji. Dan sekarang apakah engkau hidup berjalan dalam ikat janji yang sudah diperbarui oleh Allah? Rayakan Paskah. Merayakan Paskah setiap hari dalam hidupmu adalah darah. Allah harus bisa melihat darah. Yaitu perubahan hidup saudara. Allah tidak melihat lagi Petrus yang lama, yang menyangkal. Makanya engkau disebutkan oleh Yesus. Kamu adalah saksiku. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Wow, luar biasa saudara. Amin. Saya ingin melengkapi kepada saudara lagi. Supaya saudara benar memahami. Supaya tahu Roh Kudus diberikan kepada hidup saudara. Supaya saudara bisa menjadi saksi. Saksi itu adalah hidupnya yang telah diubahkan. Peranan daripada Allah nyata dalam hidup mereka. Berarti ada ikat janji dan ada kehidupan berjalan dalam ikat janji. Dua hal ini penting. Kehidupan berjalan dalam ikat janji adalah kehidupan yang berubah. Saya ingin kemudian kita melompat kepada yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Perhatikan saya, ikat janji. Mari sekarang saya ajak kita untuk melihat Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Ayat 17 sampai ayat 20. Sorry saudara bisa buka saja Alkitab bahasa Indonesia. Mungkin itu ditayangkan dengan cepat saja. Ayat 17, ayat 18, ayat 19, dan ayat 20. Efesus pasal yang pertama. Tapi saya akan bacakan supaya saudara bisa nanti melihat di tayangan. Dari Amplified Classic Bible. Amplified Classic Bible. Efesus 1. Efesus 1.
Dikatakan di sini, for I always pray to the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, that he may grant you a spirit of wisdom and revelation of insight into mysteries and secrets, in the deep and intimate knowledge of him, by having the eyes of heart flooded with light, so that you can know and understand the hope to which he has called you, and how rich is his glorious inheritance in the saints, his set apart ones. Ayat 19, and so that you can know and understand what is the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of his power in and for us who believe, as demonstrated in the working of his mighty strength, which he exerted in Christ when he raised him from the dead and seated him at his own right hand in the heavenly places. Saya terjemahkan secara bebas dari Amplified Bible ini, mulai ayat 17 sampai ayat 19 kita bahas di situ dulu. Nanti ayat 20-nya berikutnya. Doa Paulus adalah supaya Allah menganugerahkan, katanya. Saudara lihat dalam tayangan, roh pewahyuan dari pengertian yang dalam tentang misteri dan rahasia kedalaman, saya ulangi, rahasia kedalaman dan keintiman pengenalan akan Allah. Kemudian doa Paulus lagi di ayat 18 dikatakan, memiliki mata, supaya saudara juga memiliki mata, dan hati yang dipenuhi, diliputi terang, sehingga saudara bisa tahu. Wow, ini kunci. Bisa tahu. Apa artinya? Di sini atau dan tidak ada pertanyaan atau tanda tanya, dan mengerti. Kalau mengerti apa artinya? Sehingga tidak ada kebingungan tentang pengharapan di mana dia telah memanggil saudara. Betapa kaya kemuliaan warisan yang diteruskan pada keturunan, pada orang-orang kudus. Dari Abraham kepada generasi yang masuk ke tanah Kanaan. Itu betapa kaya katanya kemuliaannya. Ayat 19. Dia bilang, dia ulang lagi. Supaya kamu tahu dan mengerti apa yang tak terukur, tak terbatas, yang melebihi dan yang agung itu dari kuasanya. Salah satu titik ganjel adalah bagaimana supaya saudara bisa tahu. Saya sudah sampaikan dahulu kepada saudara pewahyuan tentang kuasa, betapa hebatnya kuasa daripada Roh Kudus itu. Itu hanya bisa tersingkap utuh apabila saudara mengalami pengalaman demonstrasi dari kuasa itu. Kalau kita hubungkan dengan orang Israel menuju ke destiny-nya tadi, saudara menuju ke destiny, soal ikat janji, maka saudara, bagaimana saudara bisa tahu tentang dahsyatnya kekuatan kuasa Allah yang menyelimuti, yang menenggelamkan hidup saudara. Bukan yang hanya memenuhi hidup saudara, menenggelamkan hidup saudara. Saudara akan melangkah. Ini bagaimana saudara bisa tahu tentang kuasa. Saudara akan melangkah kepada destiny ilahimu sebagai gereja. Dengan demikian, saudara harus belajar mengenai banyak hal tentang otoritas rohani dan bagaimana kuasa Tuhan itu, bagaimana menggunakan kuasa Tuhan itu. Sebab apa? Paulus pernah mengatakan, aku gak ada gunanya nih ngejelasin kepada kamu di sini, berbicara panjang lebar, menunjukkan kepada engkau bagaimana menggunakannya.
Yang penting katanya di Efesus ini dikatakan supaya kamu tahu dan mengerti. Allah tidak hanya ingin saudara tahu, tapi juga saudara mengerti atau memahaminya. Allah tidak bodoh. Dia tidak ingin saudara hanya tahu saja, tapi saudara-saudara memahaminya. Kenapa penting memahami dan mengerti? Memahami dan mengerti itu berbeda dengan tahu. Allah bukan hanya ingin saudara tahu, betul? Betul. Tetapi juga memahami atau mengerti sehingga tidak ada kebingungan. Supaya saudara terhindar dari apa yang disebutkan dalam Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena kurang pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Jadi ketika saudara tahu, saudara harus benar-benar masuk kepada pengertian dan pemahaman. Yaitu mengerti untuk mengoperasikannya. Kalau engkau tahu kuasa Allah, kalau engkau sadari bahwa engkau membutuhkan kuasa Allah, kalau engkau sadari bahwa engkau perlu ditenggelamkan oleh kuasa ini, maka engkau juga harus mengerti bahwa engkau masuk melalui hikmat Allah untuk bagaimana mengoperasikan kuasa itu. Jadi jika kita tahu kuasa Allah, maka kita tahu juga bagaimana cara kerjanya atau mengoperasikan kuasa itu. Maka saudara akan masuk ke dalam namanya pengertian. Contohnya sederhana. Kalau saudara tahu kuasa kebangkitan, maka engkau juga tahu bagaimana berdoa dengan kuasa kebangkitan. Berbeda dengan berdoa tanpa engkau tahu kuasa kebangkitan. Kenapa? Engkau perlu tahu. Paulus mengatakan, supaya engkau tahu. Kenapa? Allah tidak menginginkan gerejanya itu dibatasi atau terbatas. Allah, dengarkan saya, Allah tidak menginginkan bahwa gerejanya itu hanya belajar dan mengetahui apa saja keterbatasan lahiriah. Tidak menginginkan itu. Tapi dia melahirkan putranya. Original manusia. Keterbatasan manusia. Mengalami 100% keterbatasan sebagai manusia secara lahiriah. Tetapi kenapa Allah lakukan putranya itu harus lahir sebagai manusia? Dengan tujuan supaya saudara bisa mempunyai kemenangan 100% melewati batasan lahiriah. Karena Yesus ditunjukkan melalui Yesus. Makanya dia asli manusia. Karena Yesus mengalami kemenangan meski dengan keterbatasan sebagai manusia. Jadi sekarang kita sudah punya modal. Ditunjukkan melalui pengalaman Yesus. Apa yang dikerjakan oleh Yesus. Kita bisa mengalami 100% kuasa atas musuh. Musuh selalu memakai darah dan daging. Itu area kemenangannya musuh. Sebagai senjata. Dan sebagai kemenangan, dan sebagai kekuatannya. Darah dan daging. Ibrani 4 ayat 15. Alkitab menulis, Paulus menulis. Kita harus disamakan dengan Yesus. Yesus ingin disamakan dengan saudara-saudaranya. Efesus 6 ayat 10 dan 12. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kenapa? Di situ keterbatasan. Senjata paling ampuh daripada iblis. Dia mematok kemenangannya di situ. Adalah keterbatasan. Jadi bagaimana? Saudara tahu bahwa apa kemenangan Yesus itu disebabkan oleh Paulus, diuraikan itu sebagai kuasa yang dahsyat. Bagaimana saudara bisa tahu? Kemampuan yang tidak terbatas yang disebutkan di ayat 19 tadi. Yang agung, yang melampaui segala hal.
itu sudah ada katanya di dalam dirimu dan bekerja untuk diri saudara. Bagaimana saudara? Sekarang kita lihat ayat 20-nya. Dikatakan dan bagi, ini terjemahan bebasnya. Dan bagi kita yang percaya, kuasanya itu seperti kuasanya yang ditunjukkan dalam pekerjaannya Allah yang perkasa dengan membangkitkan Yesus dari kematian. Dan juga kuasa yang sama didemonstrasikan Allah dengan mendudukkan Yesus di tahta di sorga. Wow. Tuhan dan kemampuan yang tak terukur itu bukan lagi misteri bagi kita. Karena Allah sudah memberikan contoh. Dan kalau kita ingin mendapatkan pemahaman lebih dalam lagi, maka kita tinggal mendemonstrasikan melalui pengalaman. Sekali kita tahu kuasa kebangkitannya melalui demonstrasi dari kuasa, maka tersingkaplah seluruh pewahyuan dari semua kemampuan yang Allah miliki. Semua keperkasaan yang Allah miliki. Tidak ada yang menjadi misteri. Wah. Jadi saudara, kesimpulannya apa? Soal perjalanan menuju destiny, jangan menolak kekuatan daripada Allah. Lalu soal tahu, engkau harus tahu. Karena dengan engkau tahu, engkau bisa hidup dalam operasional menggunakan kuasa itu. Engkau hidup berkelimpahan. Karena kuasa itu punya sifat. Kalau engkau dibaptis oleh kuasa itu, dibaptis oleh Roh Kudus, maka kuasa itu punya sifat. Dia akan bekerja di dalam engkau dan untuk engkau. Bagi tujuannya Allah. Ingat, kenapa Yesus dijadikan contoh? Untuk menunjukkan bahwa tidak ada dua Roh Kudus. Hanya ada satu Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah melakukan ini. Di Kisah Rasul 10. Ayat 38. Kisah Rasul 10. Ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dia yang diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, with power. Clear buat kita semua. Roh Kudus yang sama, yang hidup pada manusianya Yesus yang terbatas 100%. Dan sekarang Yesus mengalami kemenangan. Bahkan Yesus bisa hidup di area-area yang hanya bisa dijangkau oleh Allah saja. Luar biasa. Yesus yang diurapi dan dengan Roh Kudus dan kuasa untuk menyembuhkan semua yang sakit yang disebabkan pekerjaan iblis. Berarti ini adalah kemenangan. Jadi Roh Kudus yang sama dengan kuasa yang tidak terukur itu. Kuasa yang tidak terbatas. Kemampuan yang tidak terbatas, yang bekerja di dalam dan bagi Yesus sekarang bekerja di dalam saudara dan bagi saudara. Amin. Jika roh yang disebut agung itu telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian sekarang, tinggal di dalam dirimu. Saya ulangi, tinggal di dalam dirimu. Maka apa yang terjadi pada dirimu? Engkau dengan mudah melangkah masuk kepada destinimu. Jadi saudara harus belajar menggunakan kuasa Allah tersebut. Yakni kuasa yang lebih besar daripada kuasa iblis. Saya mau beritahu pada saudara. Kalau orang memanggil engkau, kalau engkau seorang tentara, bilang begini, dalam medan peperangan, di gunung sana, ada musuh dengan senapan mesinnya, dengan senjatanya, dengan RFG-nya, saudara, RPG-nya, granat,
bom anti-tank. Lalu kemudian saudara, sebagai seorang sersan, dipanggil. Sersan, sini. Wow, saya tahu engkau orang yang rohani. Engkau orang yang hebat sekali. Saya tahu engkau bisa. Bisakah engkau mengalahkan musuh itu? Oh, bisa. Oke, ini. Kalau begitu, kamu pergi ke atas gunung, kalahkan musuh. Oh, tapi sebelum berangkat, ini ada pistol saya nih. Ini pistol cadangan. Saya berikan kamu pistol, coba kalahkan musuh. Adalah gila. Seperti orang gila menyuruh. Itu sama saja menyuruh orang untuk mati dengan segera. Mati konyol. Kau harus perhitungkan dengan baik. Kekuatan musuh seperti apa? Saya mau beritahu pada saudara. Siapa yang tahu perhitungan daripada kekuatan musuh? Allah. Allah tahu. Allah lah yang melempar dia dari sorga ke bumi. Allah tahu. Iblis punya kekuatan. Bisa membelokkan sepertiga dari malaikat-malaikat Allah. Untuk tetap setia mengikuti dia. Allah lah yang tahu kekuatannya. Itu sebabnya Allah ingin memperlengkapi saudara. Karena dia tahu musuh yang kau hadapi. Dengarkan saya. Perhatikan Paulus. Dia tidak pernah mengalami ketakutan dan ragu. Ketika dia tahu bahwa kehendak Allah yang memanggil dia, bahwa dia akan banyak menderita. Tapi dia akan menjadi kirbat bagi Allah. Saksi bagi Allah di bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Apa yang terjadi pada Paulus? Luar biasa. Saudara bisa baca Roma 8 ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Lihat. Sebelum kehendak Allah itu, walaupun dia sudah tahu kehendak Allah itu mendatangi dalam bentuk pencobaan datang. Dia sudah sadar dan sampai kepada keputusan sebelum pencobaan itu datang. Yaitu kapal karam, kelaparan, penderitaan, aniaya, penjara demi penjara. Ingat, dia sudah sampai keputusan. Dia tidak akan mengomel. Dia tidak akan merengek. Dia tidak akan menggerutu. Mengapa? Mengapa? Karena Allah sudah memperlengkapi dia. Dengan senjata yang lebih. Allah tahu bagaimana kekuatan musuh. Jadi jangan berharap saudara bisa menemukan kesalahan padanya. Pada Paulus. Paulus selalu siap untuk berbagai keadaan. Kenapa engkau takut? Mari saya ajak. Kalau Tuhan perintahkan kepadamu, Tuhan akan perlengkapi engkau. Kalau firman yang dibawa oleh Roh Kudus mendatangi hidupmu dan dia dalam bentuk perintah, saudara tidak perlu laku. Yeremia 1 ayat 17. Yeremia 1 ayat 17. Tetapi engkau ini, Yeremia, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. But you, Jeremiah, gear up your loins, arise and tell them all that I command you. Do not be dismayed and break down. At the sight of their faces, lest I confound you before them and permit you to be overcome, untuk engkau dikalahkan. Terjemahan bebasnya ini, dan perhatikan baik-baik. Ini hubungannya dengan kuasa ya Roh Kudus ini. Tetapi engkau Yeremia, bersiaplah, bersiap. Ini adalah saat untuk saudara bersiap. Bangunlah, beritahukanlah mereka semua yang aku perintahkan kepada. Apa yang Allah perintahkan? Itu yang disebut amanat agung. Jangan cemas, kecil hati,
hancur hati saat di hadapan mereka. Sebab kalau engkau mengalami seperti itu, jangan sampai aku mempermalukanmu di hadapan mereka dan mengizinkanmu. Oh, Allah yang pegang kendali, mengizinkanmu untuk dikalahkan. Saat Tuhan memberi perintah atau amanat agung, maka posisikan hati dan pikiranmu untuk tidak berfokus kepada mereka, tetapi berfokus kepada perintah Tuhan atau berfokus kepada ketaatan. Amin. Paulus tidak mengalami gitu. Kenapa? Allah yang memperlengkapi dia, Allah yang memberi tugas dia, bukanlah Allah konyol seperti komandan tentaranya dia, yang menyuruh untuk mengalahkan musuh, yang dengan senjata lengkap di gunung, dan dia harus pergi ke sana. Tidak mungkin. Itu sebabnya ketaatan engkau berfokus pada ketaatan, maka Allah akan berpihak kepadamu. Mari saya ajak saudara melihat Markus 16 ayat 20. Lihat, Allah akan berpihak kepadamu apabila engkau mentaati amanat agungnya dia. Markus 16 ayat 20. Dikatakan mereka pun pergilah. Sudah mereka dikatakan beritakan Injil kepada segala makhluk. Ayat 15. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja atau working with them. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Wow, tanda-tanda itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Allah tahu memperlengkapi saudara. Firman melebihi daripada kekuatan setan. Roh Kudus melebihi daripada kekuatan setan. Kedua ini memperlengkapi hidup saudara. Jadi jangan fokus kepada musuh. Fokus. Karena kalau engkau fokus kepada musuh, Allah akan membuat engkau gentar. Wow, mereka raksasa, kami belalang. Itu karena engkau fokus pada musuh. Kita harus ciptakan, saudara harus ciptakan kesiapan atas apa yang Tuhan perintahkan. Supaya Tuhan jangan gentarkan kau di hadapan mereka. Dan musuh yang menang. Itu sebabnya Markus 16 ayat 20 berbicara bagaimana hidup. Penyertaan Tuhan itu adalah hidup dalam kuasa Roh. Sering sekali terjadi pada masa sekarang ini. Pada masa pandemi COVID-19 ini. Setan menyerang kehidupan saudara. Dengan penyakit asma saudara. Pada masa pandemi. Ataupun saudara terpapar COVID-19. Dan setan terlihat mulai bersenang-senang. Dalam kecemasan saudara. Alkitab berkata bersiap, jangan takut. Karena yang memperlengkapi saudara jauh lebih. Kau harus siap bermitra dengan Allah. Bermitra dengan Yesus. Menurut Markus 16 ayat 20. Kau harus siap seperti bangsa Israel. Generasi yang baru. Bermitra dengan Allah untuk menggenapkan apa yang dia janjikan. Karena tahun-tahunnya telah disebutkan. Apa yang dijanjikan kepada Abraham. Sehingga mereka berhasil masuk kepada tanah Kanaan. Jadi Allah tuh hanya bilang kepada Yeremia, harus siap. Berarti juga kepada saudara menurut Markus 16 ayat 20. Harus siap sebagai mitra Yesus. Allah meminta kita siap untuk masuk kepada destiny. Siap masuk ke destiny. Jangan takut. Jangan seperti bangsa Israel yang akhirnya Tuhan bunuh di padang gurun. Saudara terbilang oleh Allah sebagai bagian daripada Allah. Daripada akhir zamannya Allah. Pencurahan rohnya, tanda-tanda yang heran, mujizatnya, kuasanya yang tidak terbatas itu. Dia akan tunjukkan manifestasinya. Amin. Kita sampai pada hal yang terakhir. Bagaimana kita bisa menggunakan kuasa itu. Amin. Amin. Oke. Saya ada punya beberapa contoh, tapi saya berharap saya bisa selesaikan dengan benar. Supaya saudara benar-benar mendapatkan pengertian yang tepat.
Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Matius 8. Matius 8. Bagaimana engkau hidup, engkau tahu, katakan tahu, sehingga engkau bisa menggunakan kuasa itu. Kehidupan yang ditenggelamkan oleh kuasa. Mari saya ajak saudara untuk melihat, ini cerita tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat 5 sampai ayat 8, ayat 10. Yesus di sini dia berurusan dengan perwira dari Kapernaum. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, saudara bisa baca ayatnya mulai dari ayat 5 sampai ayat 10 sampai saya menjelaskan. Yesus berurusan dengan perwira dari Kapernaum, yang dimana hambanya sakit dan lumpuh, hanya tergeletak begitu saja. Saudara, hal yang mengagumkan ketika dalam perjalanan Yesus menuju kepada rumah perwira dari Kapernaum ini, perwira ini rupanya mengenali otoritas yang ada pada Yesus. Yang dia juga memanggilnya adalah Tuhan, Lord. Orang yang termulia, itu artinya Tuhan. Bukan Allah, Tuhan Allah. Saat dia masih di jalan, saudara bisa lihat di ayat yang ke-9-nya. Bisa dalam tayangannya, ayat 9-nya. Dia bilang, aku ini seorang bawahan. Jika aku berkata kayak begini-begini, kerjakan ini maka dikerjakan. Jadi dia stopkan Yesus di situ. Karena dia mengenali, dia tahu ada otoritas, ada kuasa. Seolah-olah dia berkata begini, kenapa dia mengatakan aku ini seorang bawahan? Dia mengatakan begini, engkau punya otoritas juga. Tuhan, engkau punya otoritas juga. Mirip kayak aku, tidak sama. Mirip kayak aku. Kalau aku nih, otoritasku terhadap tentara Roma di penjajahan di tanah Yudea. Dan aku dibawa ke Kaisaran Roma. Tetapi kuasamu, otoritasmu itu tidak di bawah Kaisar, tidak di bawah Raja Israel, Herodes. Lalu dia katakan bahwa engkau memiliki semua kuasa dan otoritas. Jadi, gak perlu engkau sampai. Aku melaksanakan ini karena titah dari Kaisar di Roma. Gak perlu Kaisar datang dari Roma ke tanah Yudea memberikan perintah kepadaku. Lalu engkau juga demikian. Kau punya otoritas, engkau punya kuasa. Dia bilang, otoritas yang kau miliki, dari kata-katanya ini, otoritas yang kau miliki itu pasti segala sesuatu akan mentaatimu. Wow. Tentu maksudku adalah bukannya tentaraku yang akan mentaatinya, tapi sesuatu yang lain. Sudah saya katakan, engkau tidak di bawah otoritas. Dari kata mana? Engkau tidak memiliki otoritas di bawah Kaisar, di bawah Raja Israel. Jadi, dia yang menemukan prosesnya. Dia yang menemukan caranya. Bagaimana mengaplikasikan kuasa. Bagaimana mengaplikasikan kuasa yang dia sudah tahu, dia sudah kenal ada dalam diri Yesus. Dia yang memberitahu. Cukup engkau katakan sepatah kata saja di sini, maka hambaku di sana akan sembuh. Oi, luar biasa sekali. Saya terkagum melihat orang seperti ini. Jadi dia minta, di sini saja engkau memanifestasikan otoritasmu melalui ucapan sepatah kata. Jadi perwira ini tahu, memahami kerja otoritas dan kuasa yang ada pada Yesus. Saya sudah sampaikan beberapa kali kepada saudara, pewahyuan kuasa Roh Kudus tersingkap jelas dan tanpa misteri sedikit pun. Saya ulangi, tanpa misteri sedikit pun.
bagi sang perwira ini. Tidak ada misteri. Jangan kau buat pertanyaan. Dari mana perwira ini tahu? Perwira ini memiliki kepekaan. Dia tahu sensitif. Dia mungkin hanya dengar berita, tapi dia memiliki sensitivitas. Jadi dia katakan terakhir. Dia sudah jelas pewahyuan. Kuasa Roh Kudus di dalam diri Yesus bisa menyembuhkan. Menurut Kisah Rasul 10 ayat 38. Jadi ucapkan saja sepatah kata. Jadi perwira ini mengenali Yesus, memiliki kuasa, melihat Yesus itu ditenggelamkan oleh kuasa Roh Tuhan. Jadi Yesus yang dikenal oleh sang perwira ini adalah Yesus yang dipenuhi, dikendalikan, dipimpin Roh. Yang kalau menurut Lukas 4 ayat 1 dan ayat 13-nya, yaitu Yesus yang ada dalam kuasa Roh Kudus. Di detik yang sama, Yesus mengucapkannya. Di detik yang sama, Yesus memperkatakannya. Dia cek jam berapa hambaku itu bangkit berdiri dan sembuh. Dia bilang, tadi kira-kira jam 2 lebih 47 menit. Wow, di 2:47 menit Yesus mengucapkan satu patah kata. Kau pun tahu prosesnya. Jadi saudara bisa temukan, saya ulangi beberapa minggu yang lalu. Saudara bisa temukan, tidak pernah Yesus berdoa dalam mengaplikasikan. Saya ulangi, dalam mengaplikasikan kehidupan di dalam tenggelam dalam kuasa Roh. Karena apa? Paulus sudah mengatakan di Efesus 1 ayat 9 bahwa kuasa itu akan bekerja dengan dahsyat di dalam kita dan bagi kita yang percaya. Tetapi bukan berarti dilarang saudara untuk berdoa bagi orang sakit. Alkitab juga membuat, kalau di antara saudara ada jemaat yang sakit, orang percaya yang sakit, saudara bisa memanggil tua-tua dan mengoleskan minyak, berdoa bagi dia. Tetapi tetap ada metode kesembuhan yang lebih tinggi lagi, yaitu demonstrasi daripada kuasa Allah. Kalau saudara datang di bawah pengurapan Roh Kudus, saya ulangi, saudara datang di bawah pengurapan Roh Kudus, seperti Yesus dalam kuat kuasa Roh Kudus, maka cukup melepaskan satu perkataan kata. Itu adalah perkataan otoritas. Kau tinggal berkata sama seperti yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Yesus memperkatakan itu dari posisi otoritas rohaninya. Ketika engkau ditenggelamkan ke dalam kuasa Roh Kudus, selain kau melangkah dengan mudah masuk kepada destininya, maka dengan mudah juga engkau bisa mempraktekkan, mendemonstrasikan kedahsyatan daripada kuasa itu melalui hidup saudara. Jadi saudara bisa lihat apa yang Yesus katakan. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Otoritas di sorga dan di bumi. Dia bilang otoritas. Otoritas itu dilengkapi dengan kekuatan, yaitu kuasa. Siapa yang memberikan itu? Karena Yesus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Jadi ketika Yesus mengutus murid-muridnya, dengarkan saya, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, bukan di Matius 28, tapi di Markus lebih dijelaskan lagi. Tapi sebenarnya di Yohanes 20, dia bilang, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21. Lalu dia mengembusi mereka dan berkata, ayat 22, terimalah Roh Kudus, itu yang menyebabkan. Lalu, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang,
tetap ada dosanya, tetap ada. Dia bilang, berita pengampunan dosa ini harus sampai kepada seluruh dunia. Dan kamu adalah saksinya. Berarti kekuatan dan kuasa Roh Kudus itu sekarang juga dari Roh Kudus yang sama Yesus berikan kepada gerejanya. Yesus mengutus murid-muridnya. Kalau begitu saudaraku, bisakah saudara dengan segera gerejanya mencapai destininya di bangsa-bangsa, tercapai destininya di bangsa? Ya, bisa dengan segera. Karena Roh Kudus yang sama Allah berikan bagi hidup saudara, di dalam saudara, dan bagi saudara. Ketika saudara melakukan pelayanan, melakukan pemberitaan Injil, hidup dalam ketaatan, maka engkau akan terasa bahwa engkau dihanyutkan oleh pekerjaan Roh Kudus, bahwa engkau akan melihat bahwa engkau menjadi mitra akhir zaman. Jadi ini semua mengenai destiny ilahi daripada gereja akhir zaman. Pertanyaan saya sebelum kita berdoa, apakah kalian ada yang tidak siap untuk pergi di bawah mandat yang sama yang Yesus telah kerjakan, dan sekarang Yesus mengutus kalian? Ingat, kalian harus siap. Saya katakan kalian harus siap. Yesus katakan demikian. Sebagaimana Bapa mengutus aku, artinya mengutus Yesus, maka aku juga sekarang mengutus kamu dengan cara yang sama, yaitu dengan Roh Kudus. Seperti Bapakku mengutus aku ke sini untuk menghancurkan kuasa iblis yang selalu membuat manusia mentok, tidak mampu keluar dari keterbatasannya. Seperti Bapakku mengutus aku ke sini untuk menghancurkan kuasa iblis. Dan Bapa tahu apa yang kuperlukan. Makanya Bapa urapi aku dengan Roh Kudus demi tugas. Dan sekarang aku utus kamu menjadi saksi kebangkitanku. Dan aku tahu apa yang kau perlukan untuk berhasil, untuk sukses, bukan untuk berimbang, untuk berhasil. Itu sebabnya aku berikan kamu kuasa yang sama, yang pernah bekerja, yang pernah sukses di dalam, dan yang aku terima, yang telah aku terima. Aku berikan kuasa yang sama. Dengan kata lain, Yesus mengatakan, engkau saudara adalah saksi atas kebangkitanku. Karena kuasa itu begitu dahsyat, dia membangkitkan aku. Dan aku tahu, kata Yesus, kau memerlukan semuanya itu. Selamat sukses sampai kepada destiny. Karena itulah takdir yang Allah telah tentukan buat hidup gerejanya, saudara dan saya. Amin. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Kami tahu hanya satu perkataanmu yang kuat, yang menerjang roh kami, hidup kami. Kami harus siap. Apa yang kau perintahkan. Karena engkau bukanlah Allah yang sembarang mengutus kami. Bukan Allah yang sembarang menunjukkan destiny hidup kami. Bahkan destiny bagi gerejamu. Tapi engkau adalah Allah yang telah melengkapi kami. Akan melengkapi kami dengan kekuatan yang melampaui semua keterbatasan. Melampaui kekuatan musuh. Dan bahkan kau melengkapi kami dengan kuasa yang sama, Roh Kudus yang sama, firman juga yang dibawa oleh Roh Kudus yang ada pada diri Yesus.
yang telah berhasil mendudukkan Yesus dengan segala kedahsyatannya, duduk di tahta di sorga, yang sebelumnya telah dibangkitkan. Roh Kudus yang sama juga akan menenggelamkan hidup kami, supaya kami juga berhasil sampai kepada destiny. Terima kasih, hamba berdoa. Saat ini saya merasakan di dalam roh, bagi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang selama ini hatinya lemah, Tuhan menguatkan kau saat ini juga. Saya melihat ada kebangkitan banyak orang, karena pekerjaan daripada Roh Kudus yang membawakan firman-Nya, firman yang tepat untuk keadaan saudara. Ingat perkataan saya, apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Allah tidak melihat kepribadianmu saat ini, tapi Allah melihat apa yang Dia bisa perbuat, dan Dia akan segera perbuat buat saudara, demi takdir yang telah ditetapkan buat hidup saudara. Bagi saudara yang memulihkan ikat janji, pulihkan ikat janji. Setiap ikat janji yang dipulihkan harus menggunakan pedang bermata dua yang tajam, yaitu firman, yang akan mengerat seluruh kekuatan lahiriamu, sehingga engkau akan bisa melewati batas keterbatasan lahiriamu. Engkau akan memasuki area-area yang hanya bisa dijangkau oleh Allah. Iblis pun tidak bisa menjangkaunya. Terima kasih anugerah yang kau berikan, karena pertolongan dari Tuhan yang saat ini, di masa sekarang ini, sangat nyata. Dan banyak orang yang mendengarkan firman-Nya diteguhkan, dikuatkan, berjalan dalam keoptimisan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.